mempelajari kitab-kitab mereka. Ketemu ajarannya, ada yang ngaku Tuhan, ada yang ngaku Allah, ada yang ngaku Mi'raj 70 kali, ada yang ngaku emas bisa dirubah jadi tai, tai jadi emas. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan gitu. Bahkan pernikahan yang kita sakralkan, bahkan ketika lelaki itu ya mengucapkan ikrar nikah, dari kelompok mereka mengatakan ketika Ba'alawi perempuan Hubabah ya, Syarifah atau Hubabah yang menikah dengan orang di luar klan mereka, katanya batal pernikahannya. Lah kok begitu? Ajaran apa ini? Gak percaya, imani saja katanya. Aduh, semakin kita bertanya lagi. Kemudian ada lagi bahwa haplogrup dari tokoh-tokoh mereka seperti halnya orang-orang yang sudah melakukan tes DNA, ternyata haplogrupnya G. Lah saya kaget. Loh, kok G sih? G kan Tegal Pemalang. Bukan Yahudi Ashkenazi. Kalau J mungkin Arab dan sekitarnya itu adalah kelompoknya adalah J1. Walaupun dia tinggal di Arab, itu sudah tes DNA identik dengan J1, itu penduduk asli Arab Saudi dan penduduk asli Arab Yaman dan sekitarnya, Jazirah Arab. Yang G ini ternyata itu kok mirip-mirip Yahudi Ashkenazi yang di sana, yang dibantai dan dibawa Belanda ke sini. Nah, artinya tanda tanya saya semakin gede nih, sampai saya gotong-gotong tanda tanyanya. Loh, kemana saya tanya? Dan kemarin saya tanya juga tuh, ya Anjas, kenapa sih katanya ada pembangunan sinagog, bahkan museum Holocaust di salah satu provinsi di Indonesia, di luar Jawa sana, ada loh pembangunan museum Holocaust. Yang jadi Yahudi di Indonesia berapa orang sih? Gitu kok sampai ada museumnya. Akhirnya saya itu kan dulu ketawa tuh, wah mana ada Yahudi. Terus diwawancara sama televisi. Di dalam wawancara itu dikatakan bahwa Yahudi yang ada di Indonesia bukan 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 bukan, bahkan ratusan ribu bukan, berapa? Jutaan. Wah, saya ketawa, ini orang gila nih, ini orang gila yang ngomong nih. Ini orang gila nih, bangun-bangun sengaja. Di kemudian hari ternyata terbukti bahwasanya di Indonesia ada kelompok yang mengaku cucu Nabi, tapi haplogrupnya adalah G. Ini terjawab. Jadi saya katakan yang bangun sinagog itu, aduh, bener. Saya minta maaf dulu menertawakan Anda. Dan sekarang ternyata benar ada Yahudi yang lupa diri. Kalau dulu ada pernyataan dari pahlawan kita dulu, yang kamu hadapi adalah musuh dari luar, bangsa asing yang ingin menguasai negeri kita. Tapi kemerdekaan ini belum usai. Ke depan kamu akan berhadapan dengan bangsa yang tak tahu diri. Bangsamu sendiri apa bangsa yang tak tahu diri itu nggak tahu tuh. Ada sekelompok bangsa yang nggak tahu diri akan berhadapan dengan engkau di kemudian hari. Wah, siapa bangsa yang nggak tahu diri? Ngaku bangsa kita, tetapi sesungguhnya mereka adalah Yahudi Ashkenazi yang menyusup ke dalam pribumi, menghancurkan sendi-sendi peradaban, bahkan akidah mereka belokkan. Mengaku cucu Nabi untuk privilege, untuk dihargai dan dihormati, bahkan hanya untuk dijilati bekas telapak kakinya. Miris bangsa kita. Jangan sampai anak cucu kita kelak menjadi jongos di negeri sendiri. Ini yang harus kita bela bersama. Rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Ya wis, aku gobios, panas meneh. Gantian ya Jas, engkau tak gas meneh. Iki yang tap-tap layar, jangan
Bukan cuma tap-tap aja, tapi di-share, share. Biar teman-teman kontak sampean itu tahu kita lagi ngobrol di sini. Di-share semuanya, kompak semua share. Kemudian tap-tap layar, bleduk share. Tap-tap layar, bleduk share. Ini yang menyebabkan algoritma akun Kiai Anjas ini cepat viral. Begitu teman-teman, tetap semangat yuk. Amin. Menurut aku ya, apa bedanya keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di luar negeri sama di Indonesia? Di luar negeri itu dicium tangannya aja nggak mau, disembah-sembah aja nggak mau, disorot kamera aja paling nggak mau, disebarkan luas berita tentang mereka paling anti. Ada yang merekam video-video mereka aja mereka malu. Siapa sih yang paling tinggi ya kan di kedudukan Islam ini di mata Allah dan Rasulnya? Yang pertama itu orang-orang yang beriman, berakhlak, ya kan, bertakwa, berilmu dan beradab, ya kan, itu yang paling tinggi, ya kan. Hadisnya sahih. Sedangkan hadis keturunan Nabi Muhammad ini yang patut disembah-sembah itu yang enggak sahih, ya kan. Nggak boleh, karena kalau mau menyembah seseorang itu menyembahlah hanya kepada Allah. Mau meminta sesuatu itu hanya kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak mengajarkan. Kata mereka ke kuburan mereka itu memenuhi segala hajatnya. Ada yang minta rumah ke kuburan, minta duit kuburan, minta mobil kuburan, minta istri kuburan. Assalamualaikum Ternyata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Abang Usman. Jadi kuburan bagi mereka adalah sumber segalanya. Minta istri kuburan, minta harta ke kuburan, minta mobil kuburan, minta jabatan kuburan juga. Artinya kuburan adalah tempat untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Kotaknya begitu gede, nulisnya pas dibongkar gitu. Yang pertanyaannya, kemana duit-duit dari kuburan itu? Itu salah, tidak bisa dibenarkan. Ke kuburan itu ziarah, mendoakan yang meninggal. Terus ya kita mendoakan orang yang meninggal. Kita ini kalau dari Sunnah wal Jamaah itu ajaran saya ini. Kalau kita mendoakan orang itu orang soleh, kita terus ya lah dalam lah intinya. Kalau mau minta di kuburan itu tidak bisa dibenarkan, itu salah. Intinya itu aja, tidak usah panjang lebar lah. Ya, silakan Alfan Rito baru datang. Wah, kau bilang ya Bang Usman. Iya. Kalau minta kotor di kuburan bisa nggak? Ya nggak boleh, maaf. Bukan, bisa saja sampean bikin kuburan palsu dibalut pakai korden putih. Itu disahkan oleh beliau Al Pekalongani. Itu bisa itu. Oh, jadi minta kotor bisa di kuburan ya? Yang penting sudah diisbat dari Al Pekalongani. Oh, ya. Masuk. Nah, terima kasih sebentar teman-teman, terima kasih yang memberikan harta karun biar tambah rame roomnya, biar tambah tahu orang-orang bahwa inilah kesesatan dan khurafat di dalam kitabnya Ba'alawi. Terima kasih yang memberikan harta karun. Aku juga mau terangin ya, kalau ada seseorang ngajak berdebat dengan kajian kitab, minta kajian kitabnya di abad-abad yang lalu. Contoh tahun-tahun berapa? 1901 atau 1900 berapa gitu. Jangan yang ada kajian kitab punya mereka yang tahun 2000-an, tahun 90-an. 1900 berapa? Ayo yang jelas dong ngomongnya. Gua tadi 1900 berapa? 1900 berapa? Nggak punya mereka nggak punya Sayangnya di sini agak hujan, tadi gorengan 2003 aja nggak ada yang beli.
Pokoknya Iya, kitab gorengan mereka itu 2003 aja nggak ada yang beli di sini. Jangankan kitab, gorengan aja 2003 nggak ada yang beli. Masih makanya muda. kalau di orang ngaji apa ngajak adu kitab ya kan, minta kitab yang tahun-tahun di bawah kajian tahun 2000-an. Kalau kitab-kitab tua itu tahun 1920, 30, 60 itu pasti ada. Sedangkan punya mereka itu nggak bakalan ada. Ini cetakan 1960 nggak akan ada. Cetakan tahun 1970, 40 nggak akan ada mereka. Yang mereka punya itu kajian kitab tahun-tahun dari 96 sampai tahun 2000 ke atas. Bangsa sukunya dulu mereka bukan kabit, manggilnya wan gitu. Bang kabit baru-baru tanya Bang Usman loh. Iya, wan gitu, jual minyak sama keliling. Aku tinggal di kampung, di Lampung. Di Lampung itu ada namanya Kampung Palembang. Kampung Palembang ini kebanyakan keturunan Arab, ya kan? Tapi sebagian dari Arab luar juga, ya kan? Kampung Palembang. Loh, tiba-tiba lo sebagian dari lingkungan itu kok semuanya jadi Habib. Bingung aku. Nah, dulu temanku namanya Adong, makan tidur bareng sama Abi sama Uminya. Begitu gede-gede tua dipanggil Habib Mudor. Kecil-kecil mah Adong, mana Dong? Adong ada nggak? Ubi, Abi, Umi gitu ya. Apa gitu. Itu makanya wan tuh. Nggak taunya kabib sekarang. Aduh. Sekarang begini, yang masuk muka-muka Arab yang daftar ke Robito pasti Bukan diterima. Arab, bukan Arab. Bukan, Mereka bukan Arab, bukan Yaman. Sampai berarti kurang literasi. Sampai belajar lagi kalau bilang mereka Arab. Justru mereka adalah orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar namanya Selamat berjuang. Moga saya mau lanjutkan. terangkan tentang kitab namanya Kitab Tasbitul Fuad yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya di abad ke-10 lah gitu ya. Ini juga dikatakan di sini waqala ya bi'a'la sauti yang kasih panah itu, dan dia berkata dengan lantangnya suaranya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Qudduh. Jadi mereka itu mempunyai syahadat 3. Tolong dikomentari bagaimana teman-teman.